Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku semuanya dimanapun berada, bulan Ramadan udah semakin dekat. Bagaimana saudaraku, sudah ada stokkah madu ruqyah GN13 nya di rumah? Untuk 3 sendok sebelum sahur dan 3 sendok berbuka puasa, untuk menjaga imun tubuh kita selalu tetap fit, tetap sehat, menjalankan puasanya. Ayo di order madu ruqyah GN13 nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Allahu Akbar. Baik saudaraku, semua tanpa terkecuali guru-guru saya, para alim, para ulama, bersyukur kepada Allah apapun situasinya, apapun kondisinya. Mudah-mudahan pulang dari masjid ini, pulang dari kajian ini, Anda dapat harapan baru, dapat silaturahim baru, dapat ilmu baru, dapat masa depan baru. Insya Allah seiring dengan keluarnya matahari nanti, Anda diikuti oleh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Ada rezeki yang tidak disangka-sangka, mudah-mudahan ya. Nambah omsetnya, nambah rezekinya, bisa nyicil hutangnya, insya Allah. Mudah-mudahan ditakdir mati tidak bawa hutang ya, tapi bawa amal soleh yang banyak. Baik saudaraku, sebelum saya mulai cuma 30 menit waktunya ya, cuma 30 menit waktunya. Jadi saya minta waktu 2-3 menit. Rasanya kalau nggak kenal nggak elok ya, nggak sayang. Salam situng dere saudaraku, salam situng dere satretan ya. Saya ini darah Madura, kan ini belum ada yang tahu ya, sedikit yang tahu ya. Mau jamaah ingin tahu di belakang, katanya berdiri di mimbar katanya. Oh subhanallah. Hah? Di sini. Ini Alhamdulillah. Berdiri tidak apa-apa Ustaz. Berdiri. Alhamdulillah. Dari panitia 30 menit, saya minta diskon 5 menit ya. Baik saudaraku, salam situng dere ya. Jadi yang belum tahu saya dikira orang Palu, Sulawesi Tengah. Bukan, pesantren saya di Palu. Tapi kalau mbah-mbah saya, leluhur saya, bujuk saya itu di Blige. Jadi kalau sama di Blige itu ada 40 sampai 41 bujuk. Nah, salah satunya bujuk pangeran, saya ini cicitnya. Sampai main-main ke Blige, temui Bintara Rijal, kiri jalan ada masjid, ada pesantren besar tuh. Tanya, masuk Blige Rosep, tanya mana rumahnya Bintara Rijal gitu. Nah, silaturahim ke sana, nyabis ke sana, tanya, beliau nanti akan menjelaskan runut-runut nasab saya. Istrinya Bintara Rijal itu sepupu saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan orang asing, bukan tamu Ustaz. Ya, saya juga keluarganya sampai juga insya Allah ya. Barakallah, barakallah. Baik saudaraku, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan tiba satu masa di mana mulut gak bisa bicara. Jadi ketika di alam barzakh, jenengan saya dikubur, menurut hadisnya begitu, 7 langkah yang melayat pulang datang malaikat. Ayat ini berlaku di situ nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Jadi mulutnya nggak bisa bicara, saudaraku. Jadi ketika ditanya marrobuka, mau ngomong Allah itu tidak bisa, Pak. Padahal ketika di dunia agamanya Islam, marrobuka, tidak bisa. KTP-nya Islam, agamanya Islam. Bahkan umatnya Nabi Muhammad katanya, tapi jawab siapa Tuhanmu tidak bisa, Pak.
Wa madinuka, apa agamamu? Nggak bisa. Nah, di saat itu yang jawab tangan, mata, anggota tubuh yang lain. Maksudnya begini teman-teman, saudaraku semua, hidup itu katanya mau bahagia, kalau bisa sejahtera, rezekinya sehat, tidak punya penyakit, rezekinya lancar, gitu kan. Nah, kalau sampai mau hidup bahagia, rezekinya lancar, tidak punya utang riba. Oke, sebelum saya lanjut, angkat tangan siapa yang tidak punya utang riba. Ada, alhamdulillah ya. Yang lain punya ini. Coba angkat tangan siapa yang tidak punya utang. Ada, takbir. Subhanallah, Allah maha besar, kita kecil, makanya banyak utangnya ya. Saya tidak punya utang, saudaraku, tidak punya utang riba saya. Wallahi, dilaknat 7 turunan kalau saya punya utang riba. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku semua jangan punya utang riba ya. Oke, saya lanjut sampai di mana tadi? Kalau ingin bahagia hidupnya, lancar rezekinya, banyak sedekahnya, ya gampang sebenarnya. Hidup yang lurus, hidup yang lempeng, nggak punya rahasia, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, ya kan? Marabuka, Allah Tuhanku, wa madinuka, Islam agamaku, lurus aja, lempeng aja. Itu di alam barzah teman-teman. Tapi sebenarnya ayat ini walaupun belum nyampe ke alam barzah, di alam dunia saja, kalau antara mulut sama hati nggak sama, nggak sehat hidupnya sampean. Benar Pak, rezekinya akan jauh. Jadi kalau sampean mulutnya A tapi hatinya sampean tidak A, itu pasti bahasa tubuhmu ada yang salah. Nggak tahu apa kata Maduranya, udliudan apa namanya. Pasti ada itu, ada anggota tubuh lain yang nggak terima kalau sampean itu sudah bohong, sudah menyembunyikan rahasia sampean. Nggak enak hidup begitu. Kalau sampean hidupnya seperti itu, mulut sama hati nggak sama pikiran nggak sama, mau kerja apa saja, wallah nggak sukses, berat suksesnya, bangkrut iya. Apa saja kerjaan sampean. Coba kalau mau sukses kerjaan sampean, lancar bisnis sampean, mulai sekarang mulut, pikiran, hati samakan ya Pak, klopkan. Hablum minallah jalan, hablum minanas jalan, hablum minallah jalan. Ayo tanda tangan di depan notaris sama saya. Siapa di ruangan ini yang banyak masalah, lebih banyak masalah daripada bahagianya, lebih banyak bangkrutnya daripada untungnya? Berarti akan salah saudaraku. Hati dan pikiranmu dan mulut gak sama berarti. Saya insya Allah lagi belajar mengamalkan bagaimana mulut sama hati ini sama. Insya Allah lagi saya amalkan itu. Saya tidak akan makan selama tetanggaku, selama di depanku masih ada yang belum makan. Saya nggak akan makan. Jadi Umar bin Khattab suatu ketika umatnya Rasulullah di Mekah sana paceklik, minyak goreng langka di Mekah waktu itu ya. Jadi banyak orang kelaparan. Umar bin Khattab naik ke Ka'bah. Tiba-tiba perutnya Umar bin Khattab ini, apa kalau bahasa Madura, lapar itu loh, keroncongan, perih. Umar bin Khattab marah sama perutnya. Hei perut, selama umatnya Nabi Muhammad ada yang kelaparan, kamu tidak akan aku sumpah dengan makanan. Tahan laparnya itu. Begitu Pak Umar bin Khattab. Ini saya amalkan. Jadi ilmu syariat saya sedikit, tapi insya Allah thoriqohnya saya amalkan walaupun sedikit. Saya nggak akan makan selama ada tetanggaku yang masih kelaparan. Bahkan boleh hari ini kalau panitia nanti ngasih makan saya nggak akan makan. Kalau jangan-jangan jamaahnya masih ada yang hari ini nggak ada yang dimakan. Angkat tangan, siapa yang hari ini nggak ada yang dimakan? Atau angkat tangan siapa yang 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan nggak ada yang dimakan? Nggak usah malu. Kenapa Gus Nur? Saya kasih makan, saya penuhi belanjamu 1 bulan hari ini. Serius Pak.
Ini juga salah satu, bukan takabur, ini salah satu hidup itu kalau pengen enak, begini, utamakan orang lain, kasih harapan kepada orang lain walaupun harapan sama nggak jelas, bahagiakan orang lain walaupun sama sendiri sumpah nggak bahagia, enak Pak. Sama lihat di YouTube saya, Gus Nur 13 Official, bedah rumah. Monggo siapa yang punya rumah nggak layak, kita bedah, uang halal bukan uang riba. Gus saya punya tetangga rumahnya nggak layak, roboh Gus, mari kita bangun, kita bedah, kita bangun. Kita sudah bangun 1000, kita sudah bedah 101 masjid di seluruh Nusantara. Saya nggak bisa merubah apa-apa kecuali mencari ridhonya Allah dulu. Dengan ketemu sampean ini mencari ridho Allah, insya Allah Allah turunkan maunahnya. Amin. Oke, saya mau rucut ya. Jadi gitu saudaraku, mulut, hati, pikiran satu coba, sama. Maka hidupnya enteng, rezekinya enteng. Nah sisanya muamalah-muamalah itu tidak kalah penting juga. Salah satu contoh, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rawahul Muslim. Siapa yang tidak percaya ini? Ini hadis, pegang, masukkan ke hatimu. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar 2 rakaat lebih baik dari dunia dan isinya. Siapa di ruangan ini yang sempit terus rasanya hidup di dunia, amalkan sholat fajar ini. Lu serius Pak, nggak usah cari dukun, nggak usah makan menyang, makan kembang, makan paku, nggak usah tidur beringin, nggak usah. Tegakkan sholat fajar 2 rakaat, qobliyah subuh, sholatu wassalamu alaik, bangun, syukur-syukur mandi, sehat badan Pak. Ya Imam al-Mujahidin. Pokoknya sebelum adzan Anda sudah di sini, iktikaf. Apa sudah azan subuh itu baru tegakkan sholat qobliyah. Berubah nasib sampean. Nggak mungkin hadis salah. Coba Pak. Manusia memancarkan gelombang, manusia memancarkan aura, gelombang elektromagnetika. Kalau sama sholat qobliyah subuh, Anda memancarkan gelombang. Gelombang itu disadap oleh alam, diproses oleh sunatullah, dikembalikan ke sampean dalam bentuk sehat mata, sehat jantung, sehat kulit, tentram hati. Makanya di samping sampean cari rezeki, rezeki yang datang mencari sampean. Ayo tanda tangan, bismillah. Siapa yang banyak utangnya? Tanda tangan. Tegakkan sholat qobliyah, dijamin dunia dan isinya ini nggak ada apa-apanya. Nah, saya meyakini salah satu amalannya raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu yang saya yakini, insya Allah. Tegakkan Pak mulai sekarang. Insya Allah. Tadi beliau sudah ini, yang depan ini sudah semua. Nggak tahu yang belakang ya Pak ya. Kalau mau berubah nasibnya, lancar rezekinya, sholat qobliyah subuh Pak. Pastikan mulai sekarang jadi budaya di dalam rumah tangga sampean. Yang kedua, saya percepat. Yang kedua, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Quran Pak. Quran yang ngomong, Allah yang ngomong, yang berfirman, bukan saya. Bangun sebagian malam, sholat tahajud sebagai ibadah tambahan, supaya aku angkat derajatmu ke tempat yang mahmuda. Allah yang ngomong Pak. Bangun, bukan ke laut, ya, bukan ke pohon beringin Pak, ke masjid. Sholat tahajud demi Allah berubah nasib sampean, lancar rezeki sampean. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu berlaku nanti. Siapa yang sudah ngamalkan? Saya kadang bolong-bolong, tapi insya Allah istri saya istiqomah. Barakallah ya. Nah, saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan. Sholat qobliyah subuh, apalagi tadi tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi, muliakan Quran, kemudian mulut sama hati sama pikiran kalau bisa nyatu. Jadi nggak ada dusta di antara kita dan nggak ada dusta di antara dirimu sendiri.
Sampai bisa bohongi orang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Saya bisa bohongi orang 10 tahun, tapi saya tidak akan bisa bohongi diriku sendiri sampai kapan? Tidak bisa, Pak. Berat bohongi diri sendiri itu. Jujur sama dirimu sendiri, insya Allah hidup lempeng, insya Allah ya, bertauhid karena Allah. Jadi kalau ada batu di jalan, islamkan batu itu. Asyhadu an la ilaha illallah, pinggir, ambil batunya, pinggirkan. Supaya batu itu tidak nyelakai orang, nggak nyandung kakinya orang. Pahalanya besar itu, Pak. Subhanallah. Jadi menyatu dengan alam ini, insya Allah. Al yawma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim, di alam barzah dan di alam dunia nyaman hidupnya, Pak. Nggak ada rahasia. Ya, jam berapapun antum bangun, insya Allah. Pegang itu. Sholat fajar 2 rakaat lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau hadis ini masuk ke dalam alam bawah sadarnya jenengan, insya Allah walaupun rumah sampai jauh dari masjid, merangkak sekalipun, sama akan tempuh itu. Tapi kalau hadis ini tidak masuk ke dalam pikirannya sampean, walaupun rumahnya depan masjid, sholatu wassalamu alaik, tambah tidur, Pak, tambah tarik. Al-Muzammil tadi, imam masjidnya tadi baca surat Al-Muzammil, Masya Allah ya, bangun, buang selimutmu itu tadi itu. Mana imamnya tadi? Keren. Oh, Masya Allah ya, bacaannya sempurna. Ya Pak ya, boleh, pokoknya dikerjakan. Masya Allah. Mudah-mudahan ada takdir saya kesini lagi, Bapak sudah jadi orang yang tidak punya utang ya, banyak sedekahnya. Karena apa? Menegakkan sholat qobliyah. Sehingga sama Allah dituntun lisan dan hati dan pikiranmu jadi orang yang jujur, menyatu A, B, B, merah-merah, putih-putih. Tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok, tidak bisa disuap. Gus Nur, di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Musa mukul tongkat ke laut, belah lautnya. Kamu meyakini? Ya, saya meyakini, karena itu Quran. Tapi kan gak ada buktinya. Terus ada celurit di leher. Ayo, kalau kamu mengaku itu tak potong lehermu. Umpama ini, hei, potong leherku. Kalau Quran yang ngomong, walaupun gak ada buktinya, imanku meyakini, potong. Misalkan, gitu Pak. Jadi A, B, B, merah-merah. Gak ada keraguan di dalam Al-Quran. Jadi kemarin ada pendeta ngomong Quran itu radikal, itu dihapus saja itu 300 ayat di dalam Al-Quran. Kalau ngomong di depan saya tak celurit lehernya Pak, gak apa-apa 10 tahun 20 tahun. Itu nebar kebencian Pak, itu yang fitnah. Sekarang ini bolak-balik, yang jujur dituduh nggak jujur, yang amanah dituduh-tuduh nggak amanah sekarang ini. Saya belum ceramah sudah radikal, radikal. Ceramah aja belum. Radikal di mana? Ya sekarang ini kalau ada radikal tangkap saya. Ayo, sekarang dah. Mana saya cuma nyuruh tahajud. Saya nyuruh sholat qobliyah. Radikal itu diperlukan Pak. Saya tahu tempatnya, kapan waktunya radikal, kepada siapa radikal. Saya tahu insya Allah. Kalau malam pertama Pak, habis nikah malam pertama harus radikal full. Kalau nggak radikal nggak jadi Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya Nabi salam